Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 27 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-30. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 22 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup adalah perjuangan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, masa pandemi terjangkitnya virus corona merupakan suatu keberuntungan bagi para siswa di mana saja berada. Tidak mengikuti KBM, kegiatan belajar mengajar di sekolah, banyak waktu dipakai untuk bermain dengan teman. Atau BDR, belajar dari rumah, hanya untuk menyenangkan Bapak Ibu guru dan melengkapi administrasi serta garis komando dari atas. Para siswa tidak akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif, termasuk melaksanakan ujian. Maka untuk saat ini, satu hal yang paling tidak disukai para siswa adalah ujian. Ketika saat-saat menjelang ujian tiba, mereka tampak santai, tidak membaca buku catatan, lebih banyak bercerita dengan teman. Tidak ada beban bagi mereka. Meskipun banyak yang tidak suka akan ujian, namun ujian tetaplah harus dilaksanakan. Ini adalah suatu keharusan
demi sebuah proses pembelajaran. Setelah proses ujian itu, ada yang lulus, ada pula yang tidak lulus. Bagi yang gagal juga tidak pernah ada rasa penyesalan. Toh nanti akan ada remedial. Hari ini Yesus menekankan semangat berjuang tanpa henti demi meraih kerajaan Allah. Untuk mencapai keselamatan atau surga, kita perlu berjuang. Keselamatan atau surga bukan hadiah dari Allah yang akan diterima tanpa perjuangan dari pihak manusia. Berjuanglah untuk mencapai itu semua, karena jalan menuju kebahagiaan kekal tidaklah mudah. Banyak orang berusaha masuk kerajaan surga, namun tidak semuanya berhasil. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, banyak orang sering berkata, hidup adalah perjuangan. Orang perlu berjuang untuk berhasil dalam studinya, mendapatkan sebuah pekerjaan, agar dapat menopang hidupnya atau memajukan usahanya. Singkatnya, orang mengeluarkan banyak energi, pikiran, kreativitas mereka untuk meraih kesejahteraan. Namun saudara, mentalitas kehidupan kita sekarang sudah dicemari instantisme, yakni cara pikir dan perilaku yang serba cepat untuk meraih segala yang diinginkannya. Maunya lulus ujian, tapi tak mau belajar. Pengen sukses dan dapat untung besar, tapi tidak mau bekerja keras. Mari kita berjuang menekuni hidup ini agar dapat menikmati sukacita di dalam kerajaan Allah. Saudara, pejamkan mata. Ingatlah salah satu peristiwa ketika Anda berjuang dalam perkara atau pekerjaan yang nampaknya remeh, namun sebenarnya menentukan kelancaran pekerjaan besar dari orang lain. Bergembiralah atas peran Anda dan bersyukurlah semua itu berkat bantuan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, bantulah aku untuk setia dalam perkara-perkara yang sederhana dan kecil. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam, doa, dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.